Yo guys, Pixel 9 Pro XL, HP kualitas biasa aja, tapi harganya mahal. Harusnya sebagai reviewer, gue judge ini jelek dan langsung jual lagi. Tapi gue juga manusia yang dengan segala subjektivitas gue punya user bias. Tapi ya supaya adil, di video closing review ini gue akan kasih objektivitas gue, pandangan objektif terhadap smartphone ini. Dan kasih tahu juga kenapa secara subjektif gue telah memilih untuk menjadikan Pixel 9 Pro XL menjadi daily driver gue selama sebulan lebih ini. Dan kemungkinan 1-2 bulan ke depan. Alright, let's go. Gue sebenarnya rada bingung ya di closing review ini apalagi yang mau gue bahas, karena kemarin di early impression, di first impression kita pas di Malaysia itu udah hampir semuanya yang penting-penting udah dibahas. Nonton deh video itu, kartunya udah gue taruh di sini. Dan gue nggak akan bahas semua lagi satu persatu di video ini. Itu lengkap banget ya, gue nggak akan ngulang semuanya di sini dan mungkin hanya akan recap sedikit serta nambahin findings gue setelah sebulan lebih memakai Pixel 9 Pro XL ini. Gue mulai dari minusnya dulu. Hal-hal yang tidak acceptable untuk sebuah smartphone di kisaran 20 juta. Hal pertama, jelas performanya. Telstar G5 buat daily gue nggak ada masalah sama sekali. Tapi buat gaming tuh jelek banget. Di game sehari-hari gue, LOL Wild Rift, pada settingan tertinggi dia nggak bisa nyampe 120 fps. Di awal main, ketika HP masih adem, itu cuma dapat sedikit di atas 100 fps. Dan nggak bisa nyampe 120 fps. Dan lama-lama dia bisa jeblok banget jauh di bawah 100 fps. Itu posisinya baru game pertama loh. Secara kompatibilitas dengan game gue juga problem ya. Awalnya dia mentok di 60 fps. Ternyata ada settingan developer option yang ngelimit default fps-nya di 60. Itu harus dimatiin. Pixel 9 Pro XL baru bisa nyampe 120 kalau settingan grafis di in-game diturun-turunin ala HP kentang gitu. Gila. Udah diturun-turunin grafisnya, masih aja average fps cuma dapat 93 fps. Parah. Gue curiga ini problem kompatibilitas sih, mudah-mudahan di fix ya ke depannya dari Wild Rift-nya atau Google-nya. Game MOBA aja begitu, gimana Genshin Impact? Main 10 menit average FPS cuma dapat 42 FPS dengan FPS udah fluktuatif sedari awal mulai main. Pokoknya HP ini nggak banget lah buat main game, setidaknya di game-game yang biasa gue mainin. Soal panas, kalau gue ekspor CapCut 5 kali berturut-turut dibandingin di X100 Ultra, suhunya surprisingly sama pada akhir pengetesan, 34 derajat. Bukti bahwa Pixel 9 Pro XL soal panas udah oke sebenarnya. Walaupun kalau dilihat durasi exportnya jauh banget ketinggalan ya dari X100 Ultra dengan Snapdragon 8 Gen 3-nya. Bisa beda kurang lebih 30 detik cuy. Next yang di bawah standar gue adalah kameranya. Terutama fotografinya. Gue nggak bilang Pixel 9 Pro XL kameranya jelek, enggak. Cuma kalau dibandingkan dengan HP-HP asal China yang luar biasa banget tahun ini peningkatannya, bikin ilfeel. Kalau nggak disandingkan sih di Good Light oke-oke aja ya, apalagi kalau foto non orang. Tapi ketika di-compare baru berasa kurangnya. Kadang di pencahayaan tertentu skin tone suka meleset. Noise walaupun di Good Light kadang masih suka kelihatan. Kalau backlight foregroundnya sering rusak, portrait nggak rapi, begitu gelap noise-nya parah di dark areas. Telenya ketika dipakai ngezoom hybrid detailnya udah kalah jauh, telenya nggak bisa dipakai makro. Udah gitu untuk nurunin exposure ribet, ada beberapa steps, nggak bisa buat jepret secara instan, nggak ke-save pula pas reopen camera app-nya. Banyak deh, pokoknya kurangnya. Tips dari gue, kalau pencahayaan lagi bagus, pakailah mode 50 megapikselnya. Entah kenapa, processingnya tuh lebih normal secara look. Tambah nih ya, selfie-nya juga bagus, gue suka. Cuma processingnya habis jepret foto lama banget. Ya sebenarnya ini nggak cuma selfie sih ya, semua. Apalagi kalau tadi pakai mode 50 megapiksel, lama. Untungnya video 4K 60 fps tuh lumayan bagus ya. 4K 60-nya smooth, dynamic range oke, pindah-pindah lensa juga udah lumayan smooth. Masih lebih smooth iPhone sih ya, tapi buat Android ini salah satu yang bagus. Yang jelek adalah noise-nya, masih ada di area shadow, terutama kalau kondisi backlight. Untungnya ada video boost. Video boost ini buat gue crucial banget, karena hasilnya bisa ngasih perbedaan antara video yang versus video yang bagus banget.
terutama dari sisi noise dan untuk video low light. Which sebenarnya buat gue rada lucu ya, karena HP-HP lain kayak iPhone gitu kan nggak perlu pakai proses ngirim video kita ke cloud untuk dibener-benerin sana-sini untuk menghasilkan video yang bagus. Apalagi ada jeda yang cukup lama, bisa sampai seharian antara video direkam, diproses di cloud, sampai video jadinya balik ke kita. Buat gue yang content creator dan terkadang butuh instantly nge-post sebuah video, itu problematik. Yang gue belum sempat bahas adalah fitur yang udah ada tahun lalu nih, audio eraser. Nah, satu juga yang gue suka, which sebenarnya udah ada dari yang Pixel 8 Pro tahun lalu, itu adalah fitur audio eraser. Kan pada heboh ya, di iPhone bisa ada apa sih namanya audio mix yang bisa dipisahin background noise sama suara kita. Itu kan sebenarnya konsepnya ya sama aja kayak audio eraser gitu. Dan hasilnya ya mirip-mirip, memang suara kita jadi lebih stand out, padahal suara sekitar berisik. Come on lah Google, stop bikin kamera kalian terlihat seru dengan trik-trik seperti add me, zoom enhance, video boost, dan lain-lain. Google mulai harus fokus pada basics-nya, yaitu image quality. Gue merasa cabutnya Mark Levoy ke Adobe sedikit banyak berpengaruh terhadap stagnannya perkembangan kamera di Pixel. Next yang gue sebel adalah GPS-nya. Para cuy suka lompat-lompat. Kalau lagi navigasi ya, itu suka GPS signal lost. Gue gak bisa kasih bukti karena kejadiannya itu sering kali random, dan kejadiannya obviously ketika gue lagi nyetir, dan gak mungkin secara instan langsung record gitu, gak mungkin kan. Gue sebenarnya gak expect problem ini. Tadinya gue expect soal sinyal aja nih bakalan lemah, tapi ternyata enggak. Setidaknya di tempat gue biasa beraktivitas, secara desibel tuh nggak jauh sama handphone gue yang lain yang punya SoC Snapdragon 8 Gen 3, yaitu Vivo X100 Ultra. Next, ya udah sih itu aja yang menurut gue unacceptable di sebuah smartphone dengan harga 20 juta. Sisanya sebetulnya masih dalam kategori just okay atau biasa aja, dan ada beberapa juga yang bagus. Kita lihat. Hal-hal yang B aja di Pixel 9 Pro XL itu sebenarnya cukup banyak. Ada layar AMOLED LTPO QHD 120Hz-nya, sertifikasi IP68, stereo speaker yang sekedar oke. Sebenarnya stereo speaker itu lumayan bagus ya, tapi kalau di full volume itu rada pecah. Jadi turunin beberapa step supaya terdengar bagus. Lanjut, battery life. Yes, sekarang gue bisa bilang baterai di Pixel 9 Pro XL itu nggak jelek lagi, tapi juga nggak wow. Gue regularly bisa dapat 6 jam screen on time. Kalau lagi sering di luar itu 5 jam lebih dikit lah. B aja, nggak bagus, nggak jelek. Chargingnya juga masih B aja. Nggak ada yang spesial dari charging 37 watt yang masih membutuhkan waktu hampir 1,5 jam untuk isi dari kosong sampai full. Dan nggak dapat charger pula kan dari dalam box. Nah yang bagus apa dong Bang? Oh semuanya jelek. AI-nya bagus. Gue nggak mau jelasin AI panjang lebar lagi. Dari kemarin tuh banyak banget video yang memang USP produknya itu AI ya. Jadi udah mulai bosen juga gue ngejelasinnya. Jadi gini, kan gue udah bilang ya tadi cek video pertama K7 tentang Pixel 9 Pro XL ini. Itu soal AI udah dijelasin semua di sana. Gue sekarang cuma mau kasih tahu satu AI feature yang udah menjadi essential banget dalam kehidupan sehari-hari gue, yaitu adalah AI Reimagine. Gue kan sering ya dapet kayak misalnya barang yang gue butuh posting ke IG, dan posisinya pada saat itu gue lagi mager banget, males banget untuk keluar buat nyari background yang bagus buat foto. Atau misalnya gue butuh thumbnail YouTube yang bagus, dan posisinya lagi-lagi males gitu loh, harus keluar nyari background cakep buat sekedar moto thumbnail YouTube. Nah, pakai Reimagine ini semuanya beres. Ganti background tuh gampang banget dan hasilnya itu cukup seamless, bener-bener nyatu. Ini menurut gue lebih berguna ya daripada fitur sketch to image Samsung. Karena kadang-kadang ketika gue mau nambahin sesuatu pakai sketch to image, apa yang gue maksud dan tuangkan via gambar gak ditangkap dengan benar sama Galaxy AI. Dengan pakai text prompt kayak di Pixel begini, hampir selalu Google tuh ngerti maksud gue apa. Lihat nih, beberapa thumbnail terakhir K7, mana ada yang pakai background asli. Semua gue ganti pakai Reimagine. Walaupun begitu, foto mentahannya biasanya gue tetap pakai X100 Ultra ya, supaya kualitasnya maksimal aja. Hal kedua yang gue suka banget adalah desainnya. Gue jujur nggak ngerti ya, kenapa orang bilang ini mirip iPhone. Menurut gue enggak. Kalau dipegang terus lo tutup mata, iya bener, feel-nya mirip. Cuma desain secara overall tuh enggak. Dan ini adalah desain Google Pixel terbaik sepanjang dia rilis hampir 10 tahun yang lalu. Berkarakter premium, solid, pokoknya cakep lah.
Apalagi yang pink ini super maskulin. Hal keempat, vibration motor atau haptics feedbacknya. Jos banget rasanya ya, dipakai ngetik, empuk, dep gitu. Terakhir, UI-nya. Pakai vanilla Android itu gue suka ya. Sesekali sih. Kebetulan dari kemarin kan pakai Xiaomi lah, Vivo Origin OS lah, rame. Butuh refreshing dengan yang simple kayak gini. By the way, vanilla Android di sini sama Vantage OS tuh feel-nya beda loh ya. Di sini malah lebih simple lagi dan lebih less feature. Alright, itu adalah findings gue selama sebulan lebih pakai Pixel 9 Pro XL. Kalau lihat objektivitas seorang reviewer, harusnya nih HP habis tayang video, gue jual lagi. Karena banyak deal breakernya untuk HP semahal ini. Tapi subjektivitas gue sebagai seorang user mencegah untuk melakukan hal itu. Subjektivitasnya seperti apa? As simple as gue enjoy make HP ini. Gue suka aja megang Google Pixel 9 Pro XL sehari-hari dan menjadikan smartphone ini sebagai daily driver gue. Alasannya apa? Ya nggak tahu. Serius, gue nggak tahu. Enak aja makanya sehari-hari. Terus juga gue merasa pede aja pegang Pixel 9 Pro XL ini kemana-mana. Ada rasa anti mainstream yang gue dapatkan ketika memegang sebuah Pixel 9 Pro XL. Tapi ya kalau boleh jujur, alasan kenapa gue masih bisa keep Pixel 9 Pro XL ini adalah karena daily driver gue kan 2 ya. Dan satu lagi gue megang smartphone dengan kualitas kamera menurut gue terbaik sampai saat ini, yaitu Vivo X100 Ultra. So, kekurangan terbesar dari Pixel 9 Pro XL ini udah di-tackle sama HP gue satu lagi. Gue nggak yakin kalau misalnya gue cuma pakai satu HP, gue akan tahan pakai Pixel 9 Pro XL ini sih. Sebenarnya cocok ya kalau Pixel 9 Pro XL ini diganti aja buat gue pakai sebagai main daily driver sama Pixel 9 Pro biasa. Cuma memang masih rada susah barangnya. Nanti kalau gue udah dapet yang good deal, gue kayaknya bakal replace yang si XL ini dengan yang biasa. So, gue gak akan manas-manasin lo pada beli Pixel 9 Pro XL ini, si HP overpriced ini. Tapi kalau udah beli dan kita sekapal, fist bump dulu bro. Karena yang namanya soal rasa, kadang tidak perlu dan tidak bisa dijelaskan. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao. Tar dulu. Kalau mau belinya di Gondrai Store ya. Dia masukin barang non resmi ke Indonesia, bayar pajak. Jadi IB-nya anti begal. Link udah gue taruh di deskripsi. Ciao.